Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man awfa wa ba'd. Qala Allahu jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ista'idzu min azabil qabr. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita bisa bermuajah di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik bagi kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita memperoleh syafaatnya nanti di hari kemudian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ulasan yang sebelumnya terkait dengan prinsip yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman terkait dengan kehidupan setelah kematian, yang diawali dengan kehidupan di alam barzakh, lalu setelah berbangkit kita akan masuk kepada kehidupan di hari akhirat. Karena perkara ini adalah perkara yang gaib dan kita tidak mengetahui hakikatnya secara pasti kecuali dari apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kebanyakan orang-orang yang menolak tentang adanya kejadian-kejadian setelah kematian itu lantaran mereka menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dianggap tidak masuk akal. Maka sebagaimana yang kita ulas sebelumnya, bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya kehidupan setelah kematian, khususnya kehidupan di alam barzakh, itu diriwayatkan oleh lebih dari 20 orang sahabat yang berbeda. Lebih dari 26 orang sahabat. Dan tentang adanya fitnah di alam kubur itu diriwayatkan oleh lebih dari 32 orang sahabat, ya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Artinya hadis-hadis yang berkaitan dengan adanya kehidupan setelah kematian itu merupakan hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang valid, hadis-hadis yang tingkat kesahihannya tidak boleh diragukan, ya. Jangankan 30 orang sahabat yang berbeda yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja, maka hadis itu pasti kita terima. Hadis itu adalah hadis yang sahih, disebut dengan hadis yang ahad. Sebagaimana hadis pertama di dalam banyak buku-buku hadis. Di antaranya Imam Nawawi meletakkan hadis ini pada hadis nomor yang pertama di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Jadi dalam hadis Arba'in itu hadis pertamanya hadis tentang niat. Dalam Riyadhus Shalihin juga demikian, Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada posisi yang pertama. Artinya hadis ini adalah hadis yang penting karena menjadi dasar kita di dalam beramal. Hadisnya sangat populer sekali, innamal a'malu binniyat. Hadisnya sudah kita hafal, dan hadis ini sebagaimana yang kita tahu hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Hanya satu orang sahabat yang mendengarkan hadis ini dari Nabi dan meriwayatkan kepada generasi berikutnya, yaitu Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab.
Selain sahabat Umar, tidak ada sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi. Tapi kita tahu hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang menjadi landasan kita di dalam beragama. Nah, apalagi jika hadis itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang sahabat atau lebih, maka itu disebut hadis yang mutawatir, hadis yang sangat sahih. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan adanya fitnah kubur, azab kubur, dan juga nikmat kubur, itu diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian lantaran dianggap tidak masuk akal. Sebenarnya bukan tidak masuk akal, tapi akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Karena sekali lagi kita punya kewajiban untuk beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Dan di antara ciri pertama orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa karakter pertama orang-orang yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan di alam barzakh atau di alam kubur, ya. Terkait dengan fitnah kubur, nikmat kubur, dan azab kubur. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, fitnah kubur itu berbeda dengan azab kubur. Fitnah kubur itu pasti dirasakan oleh setiap manusia. Setiap manusia pasti akan melewati fitnah kubur. Nah, setelah itu, kalau manusia berhasil melewatinya, maka dia akan memperoleh nikmat kubur. Kalau dia tidak berhasil melewati fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Fitnah itu artinya ujian. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan kalimat fitnah yang maknanya adalah ujian. Contoh, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta-harta yang kamu miliki, anak-anak yang kamu miliki, dan keluarga yang kamu miliki termasuk istrimu, suamimu, pasangan hidupmu, fitnah, merupakan ujian. Jadi fitnah di sini maknanya adalah ujian. Maka yang dimaksud dengan fitnah kubur itu adalah ujian yang mesti dilalui oleh setiap orang nanti di alam kuburnya. Apa bentuk ujian itu? Biasanya ujian itu adalah pertanyaan. Nah, ujian di alam kubur adalah 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap ahli kubur. Dalam hadis yang panjang yang sudah kita jelaskan sebelumnya, hadis riwayat Imam Ahmad yang diceritakan oleh sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, ketika jasad manusia itu sudah diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh manusia itu sudah dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, ruhnya orang-orang yang beriman maksudnya, karena ruh orang-orang yang tidak beriman tidak diizinkan untuk berjumpa dengan Allah karena Allah tidak ridho dengannya. Orang beriman setelah menembus 7 lapis langit lalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Tulislah catatan amal baik hambaku ini di dalam buku catatan yang bernama Illiyun. Wa ma adraka ma illiyuna kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Dalam surat Al-Mutaffifin itu ada. Setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatu'adu ruhuhu ila jasadihi. Lalu ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Setelah ruhnya dikembalikan kepada jasadnya di alam kuburnya, maka datanglah 2 malaikat, Munkar dan Nakir.
membawa 3 pertanyaan. 3 pertanyaan inilah yang disebut dengan ujian di alam kubur. Man rabbuka, yang pertama ditanya siapa Tuhan kita. Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu. Yang ketiga, wama dinuka. Gampang nggak Pak pertanyaannya? Gampang. Insya Allah bisa jawab. Dan jawaban dari pertanyaan itu tidak tergantung pada hafalan, tapi tergantung pada amalan. Nah, orang-orang yang kuat keimanannya, orang-orang yang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala hingga dia wafat, maka dia akan mampu menjawab itu dengan lancar. Rabbi Allah wa diniyal Islam. Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan laki-laki yang diutus kepadaku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang ragu dengan keimanannya, orang-orang yang tidak kokoh dengan keimanannya semasa hidupnya, orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang ingkar kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa menjawab. Meskipun sekilas pertanyaan ini terlihat dan terdengar mudah, tapi karena mereka tidak beriman sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Orang-orang munafik misalnya ketika ditanya, dia bingung mau jawab. Seperti orang bingung. Dia hanya mengatakan sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Aku hanya mendengarkan orang mengatakan begini dan begini, aku ikut-ikutan saja mengatakannya. Jadi hanya ikut-ikutan saja, tidak yakin di atas agamanya. Ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, tidak bisa melewati fitnah dan ujian itu, maka dia akan memperoleh azab di alam kuburnya. Dipukul dengan palu godam, tang. Fayudrabu bimirzabbatin min hadid law duriba biha jabal la sara turaba. Kata Nabi, lalu kemudian dia dipukul dengan palu besi, yang mana palu itu kalau dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur jadi debu. Dipukulin. Lalu dia memperoleh azab di alam kuburnya terus menerus hingga hari berbangkit. Jadi itu yang dimaksud dengan fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur dengan 3 pertanyaan itu. Permasalahan yang pertama terkait dengan kehidupan di alam kubur, bahwa fitnah kubur atau pertanyaan mungkar dan nakir itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setara dahsyatnya dengan fitnah Dajjal. Ya. Jadi fitnah kubur itu dahsyatnya setara dengan dahsyatnya fitnah Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla qariban min fitnatil Masiihid Dajjal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian akan mendapati fitnah kubur, dan kalian akan melewati fitnah kubur itu yang fitnahnya setara atau mirip dengan fitnah Dajjal. Ya, kita tahu bahwa fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang paling dahsyat, fitnah yang sungguh sangat luar biasa, di mana Dajjal itu akan muncul nanti di akhir zaman. Kalau Dajjal sudah muncul, itu artinya sudah kiamat. Di antara 10 tanda kiamat kubro, kata Nabi SAW, itu diawali dengan munculnya Dajjal. Ya, nanti insya Allah setelah ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, mulai dari kiamat kecil sampai kiamat besar. Kemudian dilanjutkan dengan kehidupan setelah hari berbangkit, ya, mulai dari hisab, mizan, sirat dan seterusnya, ya. Nah, fitnah Dajjal itu adalah fitnah terbesar dalam kehidupan manusia. Dajjal itu muncul ketika
manusia sedang hidup di atas keadilan, di atas hukum Islam. Karena bagian paling akhir di antara tanda kiamat kecil itu adalah munculnya Imam Mahdi. Setelah rangkaian tanda-tanda kiamat kecil, karena tanda-tanda kiamat kecil itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi hari ini, dan ada yang akan terjadi. Nah, terakhir dari rangkaian tanda-tanda kiamat kecil itu adalah munculnya Imam Mahdi. Yuwati usmuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Imam Mahdi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi Imam Mahdi itu namanya Ahmad atau Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika muncul Imam Mahdi, lalu Imam Mahdi memimpin dunia, lalu kemudian Allah melepaskan Dajjal. Keluarlah Dajjal, membuat kerusakan di atas muka bumi. Berapa hari Dajjal hidup, Pak? Dajjal itu dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini selama 40 hari. Dan tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali semuanya pasti akan dilewati oleh Dajjal. Termasuk Masjid Jami. Harapan Jaya lewat tuh Dajjal. Yang enggak dilewati hanya Mekah dan Madinah. Karena ketika Dajjal berusaha masuk ke kota Mekah dan Madinah enggak bisa. Karena dua kota suci itu dijaga oleh para malaikat. 40 hari Dajjal hidup di atas muka bumi, tapi rasanya sama dengan 400 hari. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari pertama Dajjal itu lamanya sama dengan 1 tahun. Ya. Hari pertama kemunculan Dajjal itu lamanya sama dengan 1 tahun. Allah melambatkan gerakan matahari. Hari kedua kemunculan Dajjal itu lamanya sama dengan 1 bulan. Hari ketiga kemunculan Dajjal itu lamanya sama dengan 1 pekan. Kemudian 37 hari sisanya sama dengan hari-hari biasa kita. Jadi Dajjal itu membuat kerusakan di muka bumi. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu berjalan di muka bumi itu secepat angin yang berhembus. Semua orang akan terpana melihat kesaksian Dajjal. Itu luar biasa. Orang kalau tidak kuat imannya bisa terpengaruh. Bisa hidupin orang mati, Pak. Bisa hidupin orang mati. Apalagi kekuatan Dajjal, Pak. Apalagi kekuatannya. Belum pernah jumpa ya, Pak. Dajjal berkata, wahai langit turunkan hujan, turun hujan meskipun musim kemarau, Pak. Wahai tanah tumbuhkan tanam-tanaman, tumbuh tanam-tanaman meskipun musim kemarau. Itu Dajjal. Jadi luar biasa kesaktian Dajjal itu. Fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang sangat luar biasa. Makanya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Banyak hal-hal luar biasa yang mampu dilakukan oleh Dajjal, sehingga membuat orang menjadi terpana, membuat orang menjadi tertarik dengan Dajjal itu. Dajjal itu nanti munculnya dari Asfahan. Asfahan itu suatu daerah yang berada di negeri Iran. Ketika Dajjal itu muncul diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi dari Asfahan. Awalnya. Lama-kelamaan ketika dia berjalan mengelilingi dunia, ini diikuti oleh banyak manusia. Nah, kemudian Imam Mahdi ketika sholat subuh di sebuah masjid yang berada di Al-Manara Al-Baidha daerah Suriah, mempersiapkan pasukan untuk berperang melawan Dajjal, maka di saat itu Allah turunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
ketika mau qomat subuh, kemudian Allah turunkan Nabi Isa di Syria, di Menara Putih yang ada di Syria. Lalu kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk memimpin sholat subuh. Kemudian Nabi Isa menolak. Kenapa? Karena sholat itu adalah syariat untuk umat Nabi Muhammad. Dan Imam Mahdi adalah umat Nabi Muhammad, sementara Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Tapi kemudian ketika Nabi Isa itu turun, maka dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, lalu kemudian Nabi Isa hidup selama 40 tahun. 40 tahun itu usia Nabi Isa. Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit itu pada usia 33 tahun. Dan usia keseluruhan Nabi Isa itu 40 tahun. Artinya tersisa 7 tahun masa kehidupan Nabi Isa memimpin umat manusia nanti di akhir zaman. Itu diantara rangkaian tanda-tanda kiamat besar. Baru kemudian Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncullah tanda-tanda kiamat besar yang lainnya, terbitnya matahari dari barat, kemudian di pagi harinya tiba-tiba muncul dabah, hewan yang bisa bicara, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, amblasnya bumi, dan seterusnya. Nah, Dajjal itu adalah fitnah yang sangat luar biasa dahsyat. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah syai'un akbaru minad Dajjal." Tidak ada fitnah, bencana yang lebih besar sejak bumi ini diciptakan sampai nanti hari kiamat melebihi dahsyatnya fitnah Dajjal. Kan dalam doa kita itu kita sering mengucapkan, terutama di setelah tahiyat akhir sebelum salam, kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung dari 4 hal. Yang pertama, berlindung dari azab kubur karena fitnahnya luar biasa. Yang kedua, berlindung dari azab neraka. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ketika Nabi SAW mengucapkan doa ini, Nabi mengatakan wa min fitnatil mahya wal mamat, berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Tapi ketika menyebutkan fitnah dajjal, Nabi SAW menyebutkan wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada kata syarrinya, Pak. Tidak langsung wa min fitnatil masihid dajjal, tapi Nabi menyebutkan wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah dajjal. Kenapa? Karena fitnah dajjal ini memang fitnah yang benar-benar sangat buruk, dampaknya sangat dahsyat. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, sebegitu dahsyatnya fitnah dajjal, ternyata fitnah kubur itu sama atau setara dengan fitnah dajjal. Maka tentu apa yang menjadi pelajaran bagi kita, kita mesti mempersiapkan diri dengan baik di dalam kehidupan kita agar mampu melewati fitnah kubur itu dengan baik. Kalau kita ingin diteguhkan jawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita ditanya di alam kubur kita, maka tentu kita harus teguh di atas keimanan kita semasa kita hidup. Kita harus kokoh di atas kalimat tauhid kita, la ilaha illallah. Maka orang-orang yang diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan bisa menjawab pertanyaan di alam kuburnya. Akan mampu melewati fitnah kubur. Adapun orang-orang yang tidak dikokohkan keimanannya oleh Allah, maka dia tidak akan mampu melewati pertanyaan mungkar dan nakir di alam kuburnya. Maka inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim itu surat ke berapa, Pak? Surat ke-14. Tadi salat subuh kita dibacakan surat Ibrahim, rakaat pertama ya.
Nah, pada ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan ucapan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman diteguhkan ucapannya, diteguhkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bil qauli sabit, dengan ucapan yang kokoh. Maksud ucapan atau perkataan yang kokoh di dunia itu apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan kalimat, bukan sekedar kalimat yang diucapkan, bukan sekedar syarat syahadat saja, tapi la ilaha illallah itu punya konsekuensi yang harus kita tunaikan agar kita mendapatkan keimanan yang kokoh, agar kita bisa masuk surga. Jadi la ilaha illallah itu konsekuensinya ya berat. Makanya kenapa Abu Jahal itu orang yang pintar, tapi karena dia menolak agama Rasulullah SAW maka disebut Abu Jahal. Dia tahu Abu Talib ketika wafatnya kenapa berat untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal kata Nabi SAW ketika Abu Talib paman Nabi SAW yang begitu dicintai oleh Nabi SAW, yang sepanjang hidupnya membela dakwah Nabi SAW karena keponakannya, tapi dia tidak beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW. Dia tetap kokoh di atas agama nenek moyangnya Abdul Muttalib, agama penyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad mentalkin Abu Talib di saat wafatnya, di saat ajalnya, Nabi Muhammad mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat inilah yang akan aku jadikan untuk membelamu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Kalau saja Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat dia wafatnya, maka terhapus seluruh dosa syiriknya, masuk surga langsung. Tapi Abu Talib tidak mau mengucapkan itu. Kenapa? Karena Abu Talib tahu konsekuensinya berat. Selain di samping Abu Talib, ketika Abu Talib akan wafat itu ada Abu Jahal. Jadi ketika Abu Talib mau wafat itu, masuk Nabi SAW ke kamarnya Abu Talib. Di sini ada Nabi, di sisi sebelah itu ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah, orang-orang musyrik. Nabi berusaha mentalkin berulang kali dengan kalimat la ilaha illallah, namun di telinga yang sebelah itu Abu Jahal juga terus menggembosi. Ya Abu Talib, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau rela meninggalkan agama Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tetap berpegang di atas agama Abdul Muttalib. Kenapa? Karena Abu Talib tahu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, tahu konsekuensinya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikokohkan di atas kalimat tauhid la ilaha illallah di dunia, sehingga dia kuat imannya, dia mampu beramal karena imannya yang kuat itu. Itu maksud daripada ucapan yang kokoh di dunia. Perkataan yang kokoh di dunia itu adalah perkataan la ilaha illallah. Wa fil akhirah, adapun ucapan atau kalimat yang kokoh di akhirat itu kata para ulama ahli tafsir itu ada dua. Yang pertama, dia akan dikokohkan ucapannya di saat dia menjawab pertanyaan di alam kubur. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, aku beriman kepada Al-Quran dan aku mengamalkannya. Kokoh jawabannya, mantap, karena keimanannya kokoh semasa hidupnya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan dikokohkan pada hari kiamat itu adalah dia dikokohkan langkahnya ketika dia meniti sirat yang berada di atas titian jahannam, sehingga kuat ketika dia melangkah melewati sirat. Yang kata Nabi, sirat itu
lebih tipis dari sehelai rambut tapi lebih tajam dari pedang, sehingga dia bisa melewatinya dengan kokoh langkahnya, dengan mudah ketika dia melewati sirat itu, sehingga selamat sampai di ujung jembatan di mana Rasul sudah menunggu di sana untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikokohkan orang-orang yang beriman di saat dia menjawab pertanyaan di alam kuburnya, ya. Nah, bagi orang-orang yang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di alam kuburnya dia akan menjawab dengan kokoh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sehingga ketika jawabannya itu benar, Allah menyeru dari langit, "Shadaqa abdi." Kata Allah, "Sungguh benar hambaku." Kalau kata kita sekarang mungkin karena benar semua jawabannya 100. Ya, dalam hadis yang panjang itu riwayat Imam Ahmad kemarin, kemudian Allah menyeru dari langit, "Shadaqa abdi." Telah benar hambaku. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah." Setelah jawabannya benar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Maka pakaikan untuknya pakaian dari surga." Yang kedua, bentangkan tempat tidurnya dari surga. Yang ketiga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan baginya pintu menuju surga. Jadi setelah ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, jadi setelah ruhnya dicabut dari jasadnya, berjumpa dengan Allah, amalannya ditulis dalam buku catatan yang bernama Illiyun, lalu ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, datang Munkar dan Nakir membawa fitnah, lalu dia mampu melewati fitnah dan ujian itu, bisa menjawab pertanyaan, lalu Allah mengatakan, "Benar hambaku," dan Allah memerintahkan kepada para malaikat dipakaikan baginya pakaian dari surga, tempat tidur dari surga, dan dibukakan baginya pintu menuju surga. Itu hadis yang panjang yang kita jelaskan sebelumnya. Ya, itu. Adapun orang-orang yang tidak bisa menjawab, maka kemudian dia akan memperoleh azab di alam kuburnya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kuburnya. Dia tidak bisa mengatakan Robku adalah Allah, karena memang dia tidak beriman kepada Allah. Nabiku Muhammad, karena memang dia tidak beriman dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, dan agamanya bukan Islam, ya. Maka ini gambaran tentang fitnah kubur, ya. Ujian di alam kubur berupa pertanyaan yang diajukan oleh Munkar dan Nakir kepada setiap orang. Itu masail yang pertama. Masail yang kedua, permasalahan yang kedua, apakah semua orang akan melewati fitnah kubur ini? Ini pertanyaan kita. Apakah semua orang pasti akan melalui fitnah kubur, atau ada orang yang tidak akan melewati fitnah kubur? Ada nggak Pak yang tidak akan melewati fitnah kubur? Dia tidak ditanya di alam kuburnya, ada nggak Pak? Ya. Ada Pak? Ada. Ada beberapa orang yang dikecualikan dari fitnah kubur berdasarkan nas-nas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ada orang yang tidak ditanya di alam kubur. Contohnya siapa? Contohnya Nabi. Kan nggak mungkin kalau Nabi ditanya, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Itu kan saya. Kan saya itu. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak akan ditanya. Itu yang pertama, Nabi dan Rasul tidak akan ditanya di alam kuburnya. Yang kedua, yang tidak akan mendapati fitnah kubur adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid di medan tempur ketika berperang dengan orang-orang, melawan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir untuk membela agama Allah. Di medan jihad. Betapa banyak para sahabat yang meninggal di medan jihad.
ada yang di medan jihad Badar, ada yang di medan jihad Uhud, ada yang di medan jihad Khaybar, ada yang di Mut'ah dan seterusnya, Mu'tah, ya. Banyak mati syahid di jalan Allah. Orang-orang yang mati dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan fitnah di alam kuburnya. Orang yang mati syahid di jalan Allah itu akan mendapatkan banyak kemuliaan, dan itu adalah kematian yang paling indah. Orang kalau mati syahid di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak perlu dimandikan, nggak boleh dimandikan. Yang kedua, tidak dikafankan. Yang ketiga, tidak disolatkan, langsung dikuburkan dengan pakaian jihadnya, pakaian perangnya. Kenapa? Karena pakaian dan debu yang menempel di pakaiannya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Darahnya yang mengalir akan menjadi saksi di hadapan Allah, tidak perlu dimandikan. Wallaunu launu dam wa rihu rihu mis, kata Nabi, warnanya memang warna darah, tapi aromanya adalah aroma kasturi, minyak wangi dari surga. Semua akan menjadi saksi, langsung dikuburkan. Orang yang mati syahid di jalan Allah, dia akan memberikan syafaat kepada 70 keturunan. Bukan 70 orang, 70 turunan. Orang yang mati syahid di jalan Allah dinikahkan dengan 72 bidadari. 72, Pak. Kita aja bidadari di dunia satu nggak habis-habis. 72. Kemuliaan yang luar biasa. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu orang mati syahid. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah dalam Ali Imran 169. Jangan kamu mengira orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Enggak, mereka hidup. Mereka mendapatkan karunia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kenapa orang yang mati syahid itu tidak ditanya di alam kuburnya, ya, para sahabat mengatakan, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kaum mukminin itu diuji atau ditanya di alam kuburnya kecuali orang yang mati syahid? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitnah. Kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sayatan pedang di atas kepalanya ketika dia berperang melawan agama Allah, ketika dia berjihad fi sabilillah, itu menjadi fitnah dan ujian baginya. Itu saja fitnah dan ujiannya sudah berat, maka dia tidak akan ditanya di alam kuburnya. Dia tidak akan mendapatkan fitnah di alam kuburnya. Hadis riwayat Imam Nasai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak akan melewati fitnah kubur adalah al-murabitun. Al-murabitun itu posisinya sama dengan orang-orang yang mati syahid. Murabitun itu adalah orang-orang yang ribat, orang-orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin ketika berperang melawan orang-orang kafir. Ketika berjihad melawan orang-orang kafir, dia bertugas untuk menjaga perbatasan kaum muslimin. Kalau yang mati syahid tadi, dia bertugas untuk berperang di barisan terdepan. Kalau murabitun itu adalah orang-orang yang bertugas menjaga perbatasan untuk menjamin keamanan wilayah kaum muslimin. Ketika dalam keadaan ribat itu dia gugur, maka dia tidak akan ditanya di alam kuburnya. Ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribat, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin untuk menjamin keamanan kaum muslimin, satu hari satu malam itu lebih baik daripada sholat malam selama sebulan penuh. Lebih baik daripada puasa sunnah selama sebulan penuh. Hanya satu hari.
Nah, orang-orang yang mati di saat dia ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa in mata jaru alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa uminal fattan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dia meninggal dunia di saat dia melakukan ribat itu, maka pahala amalnya yang telah dia perbuat akan terus mengalir. Wa ujri alaihi rizquhu, kemudian diberikan rizki baginya. Kemudian yang ketiga, wa aminal fattan, dia aman dari fitnah kubur. Dia tidak akan ditanya dan dia tidak akan melewati ujian kubur. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, orang-orang yang dikecualikan dari fitnah kubur yaitu orang yang wafat di hari atau di malam Jumat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi bukan hanya wafat di malam Jumat, hari Jumat, enggak. Orang kafir juga banyak yang wafat hari Jumat. Tapi maksudnya orang yang wafat di malam atau hari Jumat dalam keadaan husnul khatimah. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim wafat di hari atau di malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Ketiga. Yang keempat ya, yang pertama tadi para nabi, yang kedua orang mati syahid, yang ketiga orang yang ribat, yang keempat orang yang wafat di malam atau di hari Jumat. Yang kelima, siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang jujur di dalam beragama. Pelopornya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang pertama yang mempercayai setiap informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang jujur. Yang keenam, yang tidak akan ditanya di alam kuburnya, orang gila atau orang yang wafat sebelum usia balik. Orang gila, orang yang hilang akal, karena orang gila itu dia lepas dari beban taklif. Orang gila atau orang hilang akal, dia tidak punya kewajiban di dalam melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan agama. Dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa. Orang gila, jadi dia bebas, karena akalnya hilang, tidak sempurna. Nah. Tapi ini masih ranah ikhtilaf para ulama ya, terkait dengan anak kecil yang wafat sebelum usia balik, apakah dia ditanya di alam kuburnya atau tidak. Para ulama berselisih dalam hal ini, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ulama ahli tafsir. Beliau mengatakan anak kecil itu tetap akan ditanya nanti di alam kuburnya dengan 3 pertanyaan itu, tapi Allah akan memberikan ilham kepadanya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi ini yang keenam ya. Jadi ini golongan-golongan yang tidak akan ditanya di alam kubur ya. Ya, kita meskipun ditanya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu, insya Allah. Jadi bukan masalah pertanyaan atau tidaknya, bisa nggak kita melewatinya, bisa nggak kita menjawabnya ya. Nah, apakah orang kafir atau orang munafik akan ditanya juga atau langsung diazab? Geram banget kayaknya. Orang munafik atau orang kafir dia akan ditanya di alam kuburnya atau langsung diazab? Langsung diazab, ditanya sama-sama. Karena di hadis yang panjang kemarin kan Nabi mengatakan orang-orang munafik, orang-orang kafir itu kan ditanya tapi dia tidak bisa menjawab. Jadi jumhur ulama mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang kafir juga akan tetap ditanya
di alam kuburnya. Dan justru pertanyaan inilah yang akan membedakan mana orang mukmin dan mana orang kafir. Dengan adanya pertanyaan ini akan membedakan orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin bisa menjawab pertanyaan itu, orang kafir tidak bisa menjawab. Jadi orang kafir dan orang munafik tetap juga akan ditanya. Namun dia tidak bisa menjawab, baru setelah itu dia akan mendapatkan azab kubur. Itu masail yang kedua, ya. Ada beberapa orang yang dikecualikan dari fitnah kubur. Masail yang ketiga, apakah azab kubur itu mengenai ruh saja atau jasad saja atau ruh dengan jasad? Karena kita ini hidup terdiri dari jasad dan ruh. Nanti di alam kubur itu ruh dan jasad akan menyatu kembali. Kemudian nanti setelah berbangkit di hari akhirat, ruh dan jasad akan menyatu kembali dengan sempurna untuk menerima nikmat surga atau azab neraka. Nah, di alam kubur apakah azab itu mengenai ruh saja atau jasad saja atau ruh dengan jasad? Karena ada orang-orang yang meninggal kemudian tidak ditemukan jasadnya, dimakan hewan buas, ada yang dikremasi, dibakar, abunya dibuang ke laut, itu kan jasadnya hancur, jasadnya hilang. Nah, bagaimana dengan mereka? Nah, orang-orang yang berpendapat bahwa azab kubur hanya berkaitan dengan ruh saja, itu mereka adalah orang-orang yang berdalil dengan akal, ya. Karena orang-orang yang mati dimakan hewan buas, yang hilang tidak ditemukan jasadnya, itu kan berarti dia tidak punya jasad, yang ada hanyalah roh. Mereka berdalil dengan akal, ya. Tapi pendapat yang paling benar dalam masalah ini bahwa azab kubur itu mengenai ruh dan jasad. Kalau orang-orang yang jasadnya hilang tidak ditemukan, maka Allah gampang membuat jasad yang baru. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi ini perkara yang gaib yang tidak kita ketahui hakikatnya, kecuali dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alam kubur itu akan mengenai ruh dan jasad, karena dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan fa'aqadahu, malaikat itu mendudukkan jasadnya itu, berarti ada jasadnya, ya. Maka yang benar bahwa nanti di alam kubur itu azab akan dirasakan oleh ruh dan jasad, ya. Demikian juga dengan nikmat kubur, ya. Ini yang ketiga. Baik. Masail yang keempat, ya, permasalahan yang keempat, apakah azab kubur bagi orang yang mendapati azab kubur itu berkesinambungan hingga hari berbangkit atau ada masa jedanya? Akan terputus azab kubur itu. Jadi azab kubur itu berkelanjutan terus menerus sampai hari kiamat ataukah terputus? Ya. Yang pertama, azab kubur bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka akan terus berkesinambungan mendapatkan azab kubur itu hingga hari kiamat, ya. Tidak akan berhenti. Itu azab bagi orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 38, walaqad sabbahum bukratan adzabun mustaqir. Kata Allah, dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal, mustaqir, kekal azabnya. Allah juga berfirman tentang Fir'aun di dalam surat Ghafir ayat 46. Surat Ghafir itu nama lain surat Al-Mu'min.
An-naru yuraduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kata Allah kepada mereka, Fir'aun dan kaumnya, orang-orang yang durhaka kepada Allah, diperlihatkan neraka setiap pagi dan setiap sore. Wa yauma taqumus sa'a, dan pada hari terjadinya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat pedih. Jadi tiap hari mereka merasakan azab di alam kuburnya. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min madja'ihi dzalika." Terus menerus dia disiksa sampai Allah membangkitkannya dari tempat pembaringannya itu, setelah sampai hari berbangkit. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini bagi orang-orang kafir, dia akan mendapatkan azab atau siksa kubur yang berkesinambungan sampai hari kiamat, tidak ada hentinya. Dan di hari kiamat setelah hari berbangkit, lebih dahsyat lagi azabnya di neraka. Ini baru di alam kubur. Kemudian adapun kaum muslimin, khususnya orang-orang Islam yang ahli maksiat, banyak dosa. Dia sholat mungkin tapi sholatnya Senin Kemis, ya. Dia banyak bohongnya, dia Islam Muslim dia, tapi dia ahli maksiat, doyan berbuat maksiat, ya. Pelaku dosa dia, sombong, macam-macam. Maka dalil-dalil menunjukkan bahwa azab kubur bagi mereka itu ada dua macam. Ini kita tidak berbicara orang yang beriman dengan keimanan yang levelnya tinggi. Kalau orang yang imannya bagus, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ini kita berbicara tentang azab kubur. Orang kafir terus-menerus azabnya. Adapun orang beriman, pelaku maksiat, ahli maksiat, doyan berbuat dosa, maka ada dua keadaannya. Ada dua keadaan mereka nanti di alam kuburnya. Yang pertama, azab bagi mereka di alam kuburnya terus menerus sampai hari kiamat, sebagaimana orang kafir, sampai hari berbangkit sebagaimana orang kafir tadi. Yang kedua, ada kalanya azab bagi mereka itu terputus. Dalilnya diantaranya Nabi pernah bermimpi mengisahkan ada 4 orang yang diazab terus menerus sampai nanti hari berbangkit, ya. Ini bagi kaum muslimin yang diazab terus menerus sampai hari berbangkit. Dia orang Islam tapi dia diazab, dan azabnya terus menerus di alam kubur. Kalau di alam akhirat nanti beda lagi ketentuannya. Di alam akhirat dia akan dicuci dulu dalam neraka, dan pada akhirnya nanti dia akan dikeluarkan berkat rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW karena ada keimanan di dalam hatinya, ya. Dalam hadis panjang riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW menceritakan di dalam mimpi beliau melihat ada 4 orang yang disiksa. Dan tentu saja mimpi Nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita, Pak, ya, beda dengan mimpi kita, ya. Yang pertama, Nabi melihat ada seseorang yang berdiri, ya, ada seseorang yang sedang berdiri, kemudian yang satunya lagi sedang duduk, ya. Jadi satu orang berdiri, satu orang duduk. Kemudian dia memegang besi yang ujungnya itu bengkok, seperti kail, mata kail mancing itu. Jadi ujung besi, ya, yang ujungnya bengkok seperti ini, besi yang tajam, ya. Kemudian besi yang tajam itu, satu besi itu dimasukkan ke mulut bagian kanan. Dimasukkan ke mulut bagian kanan. Besi tajam yang satunya, besi bengkok yang satunya dimasukkan ke mulut yang bagian kiri. Kemudian kedua besi itu ditarik sampai tembus ke belakang tengkuknya. Ditarik dengan besi itu sampai robek mulutnya, sampai ke belakang tengkuknya, ya. Ditarik.
Dan itu terus menerus terjadi. Jadi dia menembus gigi geraham sampai ke belakang pundak tengkuknya, ya. Kemudian satunya ditarik, begitu terus menerus yang terjadi. Kemudian malaikat menjelaskan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Dia akan terus menerus merasakan seperti itu sampai hari kiamat. Berarti tidak putus. Siapakah orang yang disiksa ini? Kemudian kata para malaikat, orang tersebut adalah orang yang kalau berbicara suka bohong. Orang yang kalau berbicara itu suka bohong, tukang bohong. Ditarik dengan dua besi yang tajam, kiri dan kanan, sampai tembus di belakang tengkuknya. Dan itu terjadi terus menerus sampai hari kiamat, tidak berhenti adabnya. Pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang sedang duduk berbaring, bersandar pada tengkuknya, ya. Bersandar pada tengkuknya, duduk bersandar. Kemudian ada satu orang yang lain yang berdiri di hadapannya, dia memegang batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Jadi dia duduk bersandar begini. Nah, ada satu orang yang lain yang berdiri memegang batu besar untuk menghancurkan kepala orang yang duduk itu. Kemudian ketika dipukulkan, batu itu menghancurkan kepalanya. Dipukul dengan batu, dilempar dengan batu, kemudian sampai hancur kepalanya. Setelah hancur, kemudian kepalanya kembali utuh, seperti semula. Kemudian dihancurkan lagi. Begitu terus menerus yang dilakukan kepada orang itu. Malaikat menjelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terjadi terus menerus sampai hari kiamat. Nah, siapakah orang yang disiksa seperti ini? Orang ini adalah orang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, lalu di malam hari dia tidak membacanya, dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Orang Islam dia, tapi acuh terhadap Al-Quran. Bacanya malas, ngamalinnya juga ogah, ya. Jadi dia enggan untuk mengamalkan Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan, siapakah orang yang seperti ini? Yanamu anis salatil maktubah. Dia adalah orang yang tidur dan tidak melaksanakan salat yang wajib. Tidur aja dia sehingga salatnya lewat, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sebuah sungai darah. Sungai darah. Jadi bayangkan BKT ini isinya darah semua, Pak. Sampai Marunda sana isinya darah semua, ya. Dan ada seseorang yang berdiri di tengah-tengah sungai itu. Di tepi sungai, jadi di tengah sungai ada orang yang berdiri, sementara di tepi sungai, di pinggir sungai ada orang lagi yang berdiri, ya. Orang yang berdiri di tepi sungai itu dia memegang batu, Bang. Ketika orang yang berada di tengah sungai itu mau keluar dari sungai darah itu, dia berusaha untuk keluar dari sungai, entah berenang, entah apapun caranya, karena dia tidak tahan dengan keadaan itu. Maka orang yang memegang batu di pinggir sungai itu, dia melemparkan batu kepada orang tersebut, sehingga orang itu kembali ke tengah sungai. Dia tidak akan mampu menggapai tepi sungai. Begitu dia ingin ke tepi, dilempar dengan batu ke arah mulutnya, sehingga dia kembali ke tengah sungai, kembali ke tengah sungai, sehingga dia tersiksa di dalam sungai darah itu. Terus menerus sampai hari kiamat, ya. Siapakah orang ini? Ya. Siapakah orang yang disiksa seperti ini? Orang tersebut adalah orang yang memakan riba. Orang yang memakan riba nanti di alam kuburnya itu akan disiksa seperti ini. Dia berada di tengah sungai darah terus menerus sampai hari kiamat.
sampai hari berbangkit ketiga. Yang keempat, Nabi melihat ada sebuah lubang seperti tanur api, seperti oven ya, atau seperti tong gitu, yang mulutnya itu kecil sementara bagian bawahnya itu besar. Jadi tong itu mulutnya kecil di atas, dalamnya begini besar. Di dalamnya itu air panas yang mendidih isinya karena di bawahnya dinyalakan api. Dan ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berada di tempat yang seperti itu. Atasnya sempit, mulutnya, bawahnya lebar, dan di bawahnya dinyalakan api. Sehingga orang yang berada di dalam tong itu direbus dengan air yang panas itu, dan dia tidak bisa keluar karena mulut tong itu kecil dan sempit. Siapa orang yang disiksa seperti itu? Mereka adalah orang-orang yang berzina, wafat dan belum bertaubat dari perbuatannya. Ya, kita ini berbicara tentang orang-orang yang wafat dalam keadaan seperti tadi, dan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang telah taubat. Dia telah taubat dari bohongnya, dia telah taubat dari kelalaiannya di dalam membaca Quran, dia telah taubat dari ribanya, dia telah taubat dari zinanya. Kalau orang yang bertaubat maka dosanya terhapus. Nah, bagi orang-orang yang wafat masih membawa dosa-dosa ini, maka di alam kuburnya akan disiksa terus-menerus seperti yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terus-menerus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya azab itu berhenti bagi kaum muslimin yang banyak dosa tadi. Ada kalanya azab itu berhenti. Ya. Karena secara umum dalil-dalil menunjukkan bahwa azab bagi kaum muslimin itu bisa berhenti. Nah, berhentinya azab bagi orang Islam itu karena ada beberapa sebab. Ya. Di antaranya apa? Karena satu, amal jariyah yang dia miliki. Ya. Amal yang terus mengalirkan pahala, itu namanya amal jariyah. Ya. Atau karena doa orang-orang yang masih hidup untuk dirinya, maka kita berkewajiban untuk mendoakan orang tua kita, saudara-saudara kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan seterusnya. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan seterusnya. Karena itu dapat menjadikan azab bagi mereka nanti di alam kubur itu terhenti. Kemudian karena apa lagi? Sedekah. Sedekah orang yang masih hidup atas nama orang yang sudah meninggal, itu boleh. Atau haji. Orang yang sudah meninggal dibadalkan haji oleh keluarganya, maka pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Ini yang berdasarkan nas-nas yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada orang yang berhenti azabnya di alam kubur murni karena rahmat Allah, murni karena kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sering kita dengar hadis ini, melewati sebuah kuburan dua orang. Nah, dua orang itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, wa amma ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Orang yang pertama itu diazab, kenapa? Karena dia tidak bersih di dalam mencuci pipisnya, tidak bersih di dalam bersuci, sehingga mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Yang satunya itu tukang adu domba, suka ngadu domba, apalagi ngadu manusia. Tukang ngadu domba, namimah. La yadkhulul jannata namam, kata Nabi, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Ya. Maka kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, dibasahin pelepah kurma itu, lalu ditancapkan kepada kuburan dua orang itu. Ya Allah, jangan kau azab keduanya sampai pelepah kurma ini kering. Dua orang ini berhenti sesaat azabnya berkat doa
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwa doa orang yang hidup untuk si mayit itu bisa mempengaruhi kondisinya di alam barzakh. Ya. Nah, sebagian ulama mengkiaskan ini dengan azab di dalam neraka. Jika saja azab di dalam neraka itu bagi orang beriman yang ahli maksiat dan masuk neraka, itu suatu saat bisa berhenti, maka tentu azab di alam barzakh ya, yang merupakan pendahuluan ya, dari azab neraka itu juga bisa berhenti. Itu kata para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Ya, zat yang maha adil. Jika azab seseorang telah terpenuhi sesuai dengan kadar dosanya, maka azab itu akan berhenti. Jadi sekali lagi, ada kalanya azab orang-orang yang beriman itu akan berhenti. Ya. Ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah seputar kehidupan di alam kubur, mulai dari fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Ya. Kemudian apa saja sebab-sebab seseorang diazab di alam kuburnya? Tentu secara umum sebab azab kubur itu adalah semua dosa, ya, dosa apapun. Tapi di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan adanya dosa-dosa khusus yang berkaitan dengan azab kubur, seperti tadi acuh terhadap Al-Quran, suka berbohong, kemudian riba, kemudian zina, dan seterusnya. Nah, ada juga dosa yang paling banyak menyebabkan azab kubur, sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi, yaitu orang yang tidak suci dalam tidak bersih dalam bersuci. Kemudian yang kedua, orang yang suka mengadu domba, dan dosa-dosa yang lain menyebabkan kita diazab di alam kubur. Terakhir, apa upaya yang mesti kita lakukan supaya kita terhindar dari azab kubur? Yang pertama tentu saja memperbanyak doa agar kita terlindung dari azab kubur, sebagaimana doa yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu salah satunya. Meskipun semua amal saleh secara umum itu membantu seseorang untuk selamat dari azab kubur, tapi ada sebab-sebab khusus yang menjadikan seseorang terhindar dari azab kubur. Di antaranya yang pertama, memperbanyak doa agar terhindar dari azab kubur. Yang kedua, memperbanyak baca surat Al-Muluk. Memperbanyak membaca surat Al-Muluk. Karena banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Muluk, ya. Tapi kebanyakan hadis-hadis itu derajatnya dhaif. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah hiyal manjiyah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Surat Al-Muluk itu adalah penghalang dan penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan gharib, ya. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini dhaif dan didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Dhaif Jami' Shaghir. Jadi kebanyakan hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Muluk itu dhaif, tapi ada dua hadis yang sampai pada derajat hasan. Meskipun tidak sampai pada derajat sahih, tapi dia sampai pada derajat hasan. Artinya kalau hadis itu hasan, maka hadis itu boleh diamalkan, ya. Yang menyebutkan keutamaan surat Al-Muluk, di antaranya yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna surata min kitabillahi ma hiya illa salasuna ayah syafaat li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathul jannah wa hiya suratu tabarakah. Nabi SAW bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi seseorang sampai orang tersebut dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga, yaitu surah Tabarakah. Nama lain surat Al-Muluk, ya. Ada juga hadis
yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, suratu tabarakah hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat tabarakah itu adalah penyelamat dari alam kubur, ya. Ketiga yang menyelamatkan kita dari alam kubur adalah melakukan amal-amal tertentu yang dapat menyelamatkan dari fitnah kubur, ya. Sebab seseorang yang selamat dari fitnah kubur itu dia juga selamat dari azab kubur. Jadi kalau selamat dari fitnah kubur, maka dia selamat dari azab kubur. Maka lakukan amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Ya, mati syahid, ya, meskipun ini susah. Kemudian meninggal di malam atau di hari Jumat. Yang dibikin jadwal, Pak, biar meninggalnya di malam atau hari Jumat. Kemudian sebagaimana pembahasan yang telah berlalu. Yang terakhir, kondisi tertentu yang menyelamatkan dari azab kubur. Di antaranya meninggal karena sakit perut. Orang meninggal karena sakit perut. Termasuk di antaranya orang wanita hamil yang meninggal karena melahirkan. Itu sama, ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Mayyaqtulhu batnuhu fala yu'adziba fi qabri." Siapa yang diwafatkan atau dibunuh oleh perutnya, dia meninggal karena sakit perut, maka dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di alam barzah kita. Tentu harapan besar bagi kita agar kita bisa terhindar dari fitnah dan azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Ini pembahasan berkaitan dengan kehidupan di alam barzah. Insyaallah berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan masa akhir kehidupan manusia ketika akan menghadapi hari kiamat, ya. Mulai dari tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar, sampai nanti kehidupan di alam akhirat, supaya termotivasi diri kita, supaya kita bisa mendapatkan tazkiyatun nufus yang baik, sehingga kita bisa mempersiapkan amal terbaik dalam hidup kita, mempersiapkan jiwa yang bersih, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari segala macam keburukan yang terjadi kepada kita nanti setelah kematian kita, insya Allah, karena di sanalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri, tafadhol. Baik, terima kasih pada Ustadz yang telah menyampaikan materi. Kemudian kita ada waktu 30 menit untuk tanya jawab kepada jamaah yang ingin bertanya. Mungkin pertama Pak Arif, kedua Pak Putut. Mungkin dari Ibu ada. Kalau tidak ada ke Pak Rika, Pak Haji Rika. Mungkin pertama dari Pak Haji Arif dulu ya Pak. Assalamualaikum. Saya mau tanya mengenai penjelasan Bapak tadi bahwa Dajjal itu bisa bergerak seperti angin, berarti mungkin bisa terbang dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Jadi yang menurut saya yang bisa terbang seperti angin bukan Dajjal aja Pak, pengikutnya juga jadi ikutan jadi bisa terbang. Kalau dan itu jumlahnya ribuan. Kalau jumlahnya ribuan itu nggak ada Pak penerbangan, semua akan ketabrak sama orang-orang itu. Berarti sama aja roda kehidupan, roda perekonomian itu mati Pak. Semua akan hancur dan tidak dalam waktu 3 hari mungkin orang mati kelaparan Pak. Karena nggak bisa makan, beras dari mana, laut dari mana, gitu Pak. Jadi pada saat itu dunia sudah mulai hancur. Yang kedua Pak, mengenai di alam barzah bahwa jasad itu akan menyatu dengan nyawa. Tapi kenyataannya Pak, kalau kita menggali kubur, kalau bahasa Jawanya mendudah gitu aja. Kubur digali, itu jasanya sudah hancur Pak. Jadi menurut saya jasad yang menyatu dengan nyawa itu jasad goib Pak.
Allah menciptakan jasad lain, karena jasad yang lain secara kasat mata itu sudah hancur sama sekali. Jadi itu Pak. Pertanyaannya ada lagi Pak Namin, kalau saya teruskan yang lain nggak kebagian. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, menyimak tadi yang disampaikan Ustadz bahwa memasuki fase kehidupan di alam barzakh atau alam kubur, di mana jasad dan ruh itu disatukan, maka ada tahapan pertama yang dinamakan fitnah kubur, yaitu berbentuk ujian yang dari 3 pertanyaan. Nah, dari situ tadi disampaikan Ustadz bahwa ada yang dipilah itu bisa kalau bisa menjawab dengan amal kebaikannya, bahwa ada pintu digambarkan dalam pintu surga atau mendapatkan alas surga dan sebaliknya kan gitu. Amin. Yang menjadi pertanyaan, berarti nasib seseorang yang hidup di alam kubur ini sudah mengetahui secara dini bahwa masuk dalam surga dan neraka sebelum masuk ke tahap berikutnya. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi artinya kalau dalam dunia ini sudah ada kisi-kisi jawaban lah gitu. Sudah mengetahui sejak awal bahwa nasib seseorang itu sudah masuk surga, masuk neraka. Jadi tidak perlu kasaran sampai ke tahapan terakhir, yaitu hari pembalasan atau hisab. Yang kedua Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa salah satu orang mukmin atau muslim itu masuk surga itu karena syafaat dari Rasulullah maupun rahmat kasih sayang ampunan dari Allah. Ada hadis yang sahih, muntatawir atau bagaimana, mengatakan bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diberikan kepada manusia, jin dan binatang pada sampai saat ini. Nah, sisanya 99 rahmat itu akan diberikan pada hari kiamat. Nah, ini peruntukan dan penggunaannya nanti apa Pak Ustadz? Walaupun ini ilmu gaib ya, tapi barangkali ada dalil-dalil yang menguatkan terkait dengan hal tersebut itu. Barangkali yang terakhir bisa saya masih ada pertanyaan, bahwa orang yang meninggal pada saat dibawa ke kuburan itu diikuti oleh 3 perkara. 2 perkara itu pulang ke rumah, yang 1 itu menemani. Lah, makna ini apa Pak Ustadz? 3 perkara ini kok 2 itu kembali ke tempat tinggalnya, yang 1 adalah menemani mayat yang ada di dalam alam kubur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz mau bertanya. Monggo. Perlu kita ketahui semua bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, tadi Ustaz mengatakan bahwa penyebab-penyebab dari azab kubur itu antara lain pengadu domba, kemudian riba, zina dan lain sebagainya tadi. Nah, yang perlu saya tanyakan Ustadz ya, saya sini sangat prihatin, saya pribadi sangat prihatin kondisi umat Islam saat ini Ustadz, khususnya di negara Konoha Pak Ustadz, yang katanya notabene muslim semua dan selalu ikut pengajian dan sebagainya. Di mana letak rahmatan lil alamin itu tadi Ustadz? Selalu antara satu dengan yang lain itu bercengkraman Pak Ustadz. Ini yang menjadi prihatin bagi saya. Kenapa kondisi seperti ini? Apa yang menyebabkan? Apa yang menjadi kesalahan ini Ustadz? Mungkin saya tidak panjang lebar Ustadz, itu aja mungkin dari saya. Mohon pencerahannya Ustadz agar para jemaah semua yang hadir ini bisa mawas diri lah, mawas diri. Kenapa kok kita sesama muslim ini bercengkraman terus, tidak ada habis-habisnya Ustadz? Demikian Ustadz. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Izin Pak Ustadz, satu pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Mas Odi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merinding Pak Ustadz sebenarnya dalam kajian pagi ini. Fitnah kubur itu setara dengan, tadi Pak Ustadz bilang fitnah kubur itu setara dengan fitnah Dajjal. Kemudian nanti ada juga fitnah-fitnah lain di fitnah kehidupan. Tadi menyambung sebenarnya statement dari yang sebelumnya di Pak Rika. Akhir-akhir ini banyak fitnah perpecahan, Pak. Nah, tadi Bapak juga bilang ada azab untuk orang yang pengadu domba. Nah, fitnah perpecahan ini kadang-kadang yang diadu domba kan ada 1-2 orang pelakunya, tapi kan yang ngikut itu banyak, Pak. Yang ngikut itu banyak dan itu sebagai pelaku perpecahan. Nah, bagaimana nasib orang-orang ini dalam kubur, Pak? Dan bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk mencegah menjadi satu atau termasuk orang-orang yang melakukan perpecahan ini sehingga tidak diazab di kubur. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Yang pertama, ada 7 pertanyaan, harus saya tercatat karena suka lupa. Ya, kalau nggak ingat itu kadang-kadang suka lupa. Ya. Baik. Disebutkan dalam hadis bahwa Dajjal itu bergerak seperti angin yang berhembus, begitu cepat. Ya. Hadisnya itu saya lupa redaksinya. Karrihil mursalah, bergerak seperti angin yang berhembus. Ini diantara kekuatan Dajjal yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal sebagai fitnah bagi orang-orang yang hidup. Ya. Jadi tentu kelebihan itu siapa yang memberikan? Allah. Kenapa Allah berikan kepada Dajjal? Untuk menjadi fitnah, untuk menjadi ujian terakhir bagi kita, apakah kita bisa mempertahankan keimanan atau tidak. Jadi Allah menguji keimanan kita lewat hadirnya Dajjal yang punya kekuatan yang luar biasa, disebutkan bertiup seperti angin yang kencang. Maka perkara ini adalah termasuk perkara yang belum terjadi sehingga dia masuk ke ranah yang gaib dan kita tidak mengetahui persis hakikatnya. Kita hanya mengetahui bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa Dajjal itu bergerak seperti angin yang berhembus saking cepatnya, tiba-tiba sudah sampai di tempat tertentu. Apakah dia bisa terbang, apakah pengikutnya bisa terbang, wallahu alam. Nabi tidak menjelaskan, ya. Kecuali di sinetron mungkin ada. Jadi Nabi tidak menjelaskan apakah bagaimana cara dia bergerak. Hanya saja Nabi menjelaskan itu sebagai bahasa kinayah. Kinayah itu artinya bahasa kiasan menunjukkan bahwa Dajjal itu punya kesaktian yang luar biasa dan bisa bergerak secepat itu, sehingga secepat angin yang berhembus, ya. Apakah dia bisa terbang? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang jelas pada masa itu memang dunia sudah berada dalam keadaan yang kacau. Munculnya Dajjal itu dunia sudah berada dalam keadaan yang kacau. Bahkan sebelum munculnya Dajjal saja itu dunia sudah kacau, Pak. Apalagi kalau Dajjal sudah muncul di atas muka bumi. Maka kita perlu memperkuatkan keimanan kita di saat itu supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, supaya kita mudah-mudahan kita nggak ketemu Dajjal, itu aja. Jadi itu diantara kekuatan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Dajjal untuk menjadi fitnah dan ujian bagi orang-orang yang hidup pada saat itu. Apakah dia mengikuti Imam Mahdi atau dia mengikuti Dajjal, ya. Jadi sekali lagi ini adalah perkara yang gaib. Kemudian yang kedua tentang jasad ruh yang dikembalikan kepada jasad di alam kubur, ya. Kalau kita gali kuburannya itu kan sebagian jasadnya sudah hancur. Nah, bagaimana mengkiaskan hal seperti ini? Maka ini sekali lagi adalah perkara yang gaib yang hakikatnya hanya diketahui secara pasti oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengimani dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika jasad di alam kubur itu sudah hancur dan dia tidak bergerak, meskipun jasadnya ruhnya sudah dikembalikan kepada jasad, itu artinya secara logika pasti jasad itu akan hidup.
kalau sudah menyatu dengan ruh. Tapi kenapa jasad di alam kubur itu tidak bergerak sama sekali, mati sama sekali, bahkan hancur kalau kita gali. Nah, sekali lagi ini adalah perkara yang gaib. Yang jelas ruh dikembalikan kepada jasadnya. Setelah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah membuat formula, bagaimana Allah membuat ini menjadi sebuah ketentuan bahwa seseorang itu akan menyatu kembali antara ruh dengan jasad. Tapi menyatunya ruh dengan jasad di alam kubur berbeda dengan menyatunya ruh dengan jasad di alam dunia. Pada pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan qiyasul ghaib ala syahid mamnu. Tidak boleh kita menganalogikan atau mengkiaskan sesuatu yang nyata dengan sesuatu yang gaib. Jadi tidak bisa kita bayangkan seperti kita hidup seperti sekarang ini ketika jasad dengan ruh itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kondisinya berbeda karena ada 5 kondisi yang berbeda yang disebutkan oleh para ulama sebelumnya terkait dengan hubungan ruh dengan jasad. Nah, di alam kubur itu berbeda, disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak secara sempurna, kecuali setelah hari berbangkit. Ketika semuanya wafat lalu semuanya dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua, baru kemudian Allah menyatukan kembali ruh dengan jasad yang sempurna. Jasadnya ada, fisiknya ada, sempurna ya. Nah, ini yang kedua, sekali lagi ini masih termasuk perkara yang gaib. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang mendapatkan orang yang mendapatkan nikmat kubur, diantaranya dia akan dibukakan oleh Allah pintu surga. Waftahu lahu baban minal jannah. Diperlihatkan baginya pintu surga. Artinya benar bahwa orang di alam kuburnya itu sejak dini dia sudah mengetahui nasibnya nanti di akhirat. Karena pada pembahasan yang berikutnya, pada lanjutan hadisnya itu terkait dengan wafatnya orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, itu dibukakan baginya pintu menuju neraka sehingga dia ketakutan. Orang yang beriman bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, lalu dipakaikan pakaian dari surga, tempat tidur dari surga, dibukakan pintu ke dalam surga. Sudah diperlihatkan tempatnya, ini loh tempatmu nanti. Dia tidak sabar ingin keburu-buru masuk surga, tapi bisa tidak? Belum saatnya. Tapi dia sudah diperlihatkan tempatnya. Sehingga beliau mengatakan kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segeralah hari kiamat, jangan lama-lama di kubur ini. Karena dia sudah tahu tempatnya di surga. Orang kafir kebalikannya, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan kau tegakkan hari kiamat. Udah takut duluan, baru di alam kubur, belum di alam kiamat. Jadi orang berada di alam kubur itu sudah mengetahui kondisinya, nasibnya nanti di hari kiamat. Dan tentu balasan di hari kiamat setelah hari berbangkit itu berbeda nanti dengan di alam kubur ya. Karena ini dua kehidupan yang berbeda ya, antara alam barzah dengan kehidupan mulai dari hisab nanti di hari kiamat ya. Kemudian yang keempat, orang masuk surga karena syafaat atau karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya 100 rahmat. Baik, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat, kata Nabi. Satu rahmat itu diperuntukkan untuk seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi, iman, kafir, manusia, hewan, semuanya. Itu hanya memperoleh bagian daripada 1 di antara 105, hanya 1%, Pak. 99 itu Allah siapkan nanti bagi ahli surga. Yang 1 nikmat saja di dunia kita sudah enak hidupnya, Pak. Apalagi yang 99. Satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia, itulah yang disebut dengan Ar-Rahman. Adapun 99 rahmat yang Allah peruntukkan untuk ahli surga, itu disebut dengan Ar-Rahim. Insyaallah jelas, Pak. Jadi Allah punya 1 rahmat di dunia diberikan kepada seluruh manusia, karena Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemberi. Tapi 99 itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Puncaknya adalah bisa melihat wajah Allah. Ya, ini bentuk rahmat di surga itu macam-macam. Rahmatnya macam-macam sesuai dengan tingkat amal soleh kita di dunia. Karena surga juga bertingkat-tingkat. Dan rahmat yang paling tinggi yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman di surga itu adalah melihat wajah Allah. Innakum tarawna kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala kama tarawnal qamara lailatal badr,
sebagaimana kalian akan melihat bulan di malam purnama, jelas tanpa penghalang. Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi selama ini yang gaib, nanti orang yang beriman akan mampu melihat wajah Allah. Jadi nikmat terbesar, rahmat terbesar itu bukan surga. Surga itu kedua, Pak. Nikmat terbesar yang pertama adalah melihat wajah Allah. Dan Allah tidak izinkan melihat wajahnya kecuali ahli surga yang beriman. Ini diantara rahmat Allah, dan rahmat itu tingkatannya banyak. Ya. Nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggal diikuti oleh 3, apa maknanya? Ya. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salasah fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Orang itu kalau meninggal dunia diantarkan ke pemakamannya, ke kuburannya, ada 3 yang mengiringinya. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan kembali pulang, 1 akan menemaninya di alam kubur. Fayarji umaluhu wa ahluhu. Yang pertama yang akan kembali pulang hartanya. Orang kalau dikuburkan di pemakaman, dia tidak akan dikuburkan dengan mobil mewahnya, dia tidak akan dikuburkan bersama dengan buku tabungannya, dia tidak akan dikuburkan dengan emas batangannya, enggak. Mobil untuk mengantarnya ke pemakaman akan kembali pulang ke rumah, akan menjadi milik orang lain, milik ahli waris. Yang kedua, ahluhu, keluarganya. Kita kalau meninggal suami, istrinya kembali pulang, Pak. Istri kalau meninggal, suami kembali pulang. Nggak mungkin mau dikuburin bersama kita, Pak. Dia pulang ke rumah. Dia tidak akan menemani kita di alam kubur. Artinya harta yang kita kumpulkan, keluarga yang kita cintai, semuanya itu tidak ada manfaatnya bagi kita di alam kubur. Wa yabqa ma'ahu amaluhu. 1 yang akan menemaninya di alam kubur, amalnya. Kalau amalnya baik akan menjadi penolong di alam kuburnya, kalau amalnya buruk akan menjadi azab dan siksa baginya di alam kuburnya. Jadi yang bermanfaat bagi kita di alam kubur semata-mata hanya amal. Maka beramallah untuk mencari ridho Allah, jangan beramal untuk mencari perhatian manusia. Kalau kita tahu betapa cepat manusia itu melupakan kita setelah kita meninggal, maka kita tidak akan mencari perhatian manusia. Cepat kita akan dilupakan. Ya. Jadi yang bermanfaat bagi kita adalah amal perbuatan. Maka perbaiki amal kita semasa hidup kita agar menolong kita di alam kubur. Harta kita tidak akan bisa menolong kecuali yang bermanfaat. Keluarga kita pun demikian, kecuali keluarga yang saleh dan salehah. Kemudian terkait dengan permasalahan yang sering sekali terjadi dengan kehidupan beragama kita, kehidupan bersosial masyarakat, tentang sering sekali kita ini berselisih. Padahal Allah dan Rasulnya menggambarkan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik. Dan ini merupakan sebuah dinamika yang terjadi di mana saja, dimanapun, ya, dimanapun. Karena tidak mungkin kita menyatukan visi misi, menyatukan pikiran terhadap semua orang, karena masing-masing kepala itu memiliki pikiran dan ide yang berbeda-beda, memiliki pendapat yang berbeda-beda, dan perselisihan ini adalah merupakan sunnatullah. Karena tidak mungkin kita ini akan bersatu selamanya sampai hari kiamat. Satu persepsi, satu visi, satu misi, tidak mungkin. Dan ini adalah sebuah keniscayaan. Tapi yang wajib untuk kita lakukan adalah ada di dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tetap berpegang teguh di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala jami'a, bersama-sama. Wa la tafarraqu, jangan sampai berpecah belah. Ikhtilaf itu boleh, berbeda itu boleh. Tapi yang enggak boleh itu adalah iftiraq, berpecah belah. Ya. Berpecah belah itu yang enggak boleh. Maka kembalilah kepada ajaran Islam yang murni, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah yang akan menyatukan kehidupan beragama kita. Ya. Jadi sekali lagi, di mana-mana, di semua tempat, ya perselisihan itu selalu ada. Tapi tetap kita harus menjaga persaudaraan di antara kita. Kemudian jangan sampai saling bermusuhan, persekusi dan seterusnya. Ini tidak menunjukkan Islam yang sesungguhnya. Ya.
apapun perbedaan kita, tentu kita tidak boleh berpecah belah. Kenapa umat Islam ini selalu mundur? Kenapa umat Islam ini selalu terbelakang? Profesor Dr. Syekh Muhammad Abduh dari Mesir membuat sebuah karya tulis judulnya Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa Islam itu semakin terbelakang sementara di luar Islam itu semakin maju? Faktor utamanya adalah karena kita masih saling suka berselisih dan berdebat antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi kita fokus saja beramal dengan agama Islam, ajaran Islam yang murni, agama Islam yang bersih sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian kita hindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kita, karena itu sumber utama kelemahan umat Islam, suka berpecah belah. Janganlah kita menjadi tukang adu domba. Sekaligus ini menjawab pertanyaan yang terakhir tadi. Jangan sampai kita menjadi tukang adu domba antara satu dengan yang lainnya, karena ancamannya jelas, di alam kuburnya jelas azabnya, apalagi nanti di alam akhirat. Kata Nabi tidak akan masuk surga namam, ya. Nah, bagaimana upaya kita agar umat ini bisa bersatu? Ya, kita sekali lagi kita tetap berpegang teguh di atas ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang murni. Kalau tidak demikian, maka kita akan terus berada di dalam perpecahan dan penyimpangan. Kembali kepada ajaran Islam yang murni, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Beramallah kita dengan ajaran Islam yang mulia ini, insya Allah. Orang kalau beramal, sholatnya bareng, masjidnya bareng, kemudian saling silaturahim, jalan-jalannya kemudian bareng. Misalnya pengurus masjid bikin acara jalan-jalan ke Jogja misalnya, ya udah ya. Kemarin jalan-jalan ke Jogja kan? Ada cara. Jadi supaya untuk memperkuat silaturahim, supaya saling mencintai antara orang-orang yang beriman, saling memberi hadiah, kalau bertemu saling salam, saling sapa, jangan pasang muka masem. Jadi tunjukkan akhlak yang baik sebagaimana Nabi menunjukkan akhlakul karimah. Islam itu menjadi rahmat karena ditunjukkan dengan akhlak yang baik antara satu dengan yang lainnya. Jangan saling gontokan karena ego masing-masing, ya. Hilangkan ego itu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sembari saling berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati-hati kita semuanya. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz telah menyampaikan materinya. Semoga dapat menambah ilmu kita dan semoga Ustadz diberikan kesehatan untuk terus memberikan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.